Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua, keluarga-keluarga Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kebaktian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dodi L.A. Oematan STH. Anggota keluarga yang dikasihi dan diberkati Allah, firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Kami mengajak anggota keluarga berdiri dan mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menabiskan kebaktian hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Kekasih Tuhan, seluruh anggota keluarga yang diberkati Allah, nats pembimbing bagi kita terpilih dari Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita kidungkan Allahmu benteng yang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita bersaat teduh pribadi-pribadi. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, di tengah gempuran kuasa iblis yang melemahkan iman kami ini, kami jatuh dalam dosa. Karena itu kami mohon, ampunilah kami, kuduskanlah kami, dan kami memberi diri untuk diubah sesuai dengan kehendak-Mu. Serta perlengkapilah kami dengan perlengkapan senjata Allah, agar kami mampu melawan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengan beban dosa, syukur Tuhan, ampunilah beta, ampunilah beta, beta menyesal, beta datang Tuhan. Dengan beban dosa, syukur
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua keluarga Allah yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dengarlah firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Seluruh anggota keluarga dimanapun berada, saya jemput untuk berdiri, dan marilah kita menyampaikan litani berbalas-balasan yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca bagian ayat yang ganjil, dan kekasih Tuhan membaca bagian ayat yang genap. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat di tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tabung gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah kamus kecapi, mari memuji
Silakan kita duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami penuh dengan sukacita ya Tuhan, oleh karena kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan turun di atas kami. Baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, baik kami jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Urapilah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 di bawah perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Salam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode Kemit,
kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengawali perikop ini dengan pernyataan akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti sebelum dia menulis perikop ini, ia sudah menguraikan sesuatu yang penting. Pertanyaannya adalah, apakah yang penting, saudara-saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop sebelumnya, pasal 4 sampai pasal yang ke-6 dalam perikop taat dan kasih, kita mendapatkan satu kesimpulan, yaitu bahwa seluruh perikop itu berkehendak supaya supremasi Kristus atau Tuhan dalam persekutuan jemaat, pribadi, dan keluarga, semuanya itu harus tunduk dan taat kepada kekuasaan daripada Kristus ataupun Allah. Saudara-saudara, Paulus menyadari sungguh-sungguh bahwa untuk menjalankan supremasi itu, bahwa Kristus sungguh memimpin akan kehidupan jemaat pribadi maupun keluarga, tidaklah mudah, saudara-saudara. Sebagian daripada firman Tuhan ini menuliskan bahwa ternyata kita ini manusia yang pernah hidup dalam manusia yang lama, di mana saudara-saudara iblis mendominasi atas kehidupan kita, sehingga kita berbuat menurut kehendak kita sendiri. Itu sebabnya ketika kita berada di dalam Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus menjadi yang utama. Tapi justru di sanalah iblis tak berkehendak. Dan ia mau supaya tetap mendapatkan tempat dalam hati dan perbuatan serta pikiran daripada orang-orang percaya. Saudara-saudara, tidak mudah bagi orang percaya untuk terus mengizinkan Kristus menguasai akan kehidupan dirinya. Itu sebabnya Paulus, saudara-saudara, berkata dalam perikop kita, kuatlah dalam kuasanya. Kuatlah dalam kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang dimaksudkan adalah kuasa kebangkitan dan kenaikan Tuhan untuk bertata dalam surga. Kuasa kebangkitan yang mengalahkan akan kuasa iblis melalui kematiannya. Kuasa yang jauh melebihi kuasa iblis. Seperti yang tercantum dalam ayat yang ke-12. Kuasa yang bekerja, kuasa itu juga yang bekerja dalam diri orang percaya sampai saat ini. Dan menjadikan kita kuat dalam perjalanan hidup dan perjuangan keimanan kita. Saudara-saudara, pertanyaannya, saudara-saudara, kalau begitu, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat kita ini mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita ini berada dalam peperangan ataupun perjuangan. Ia memakai cara bagaimana orang-orang Romawi melakukan peperangan dengan segala perlengkapannya. Karena itu yang baik yang pertama, saudara-saudara, untuk kita menjadi kuat, kita harus sadar bahwa kita berada dalam peperangan melawan kuasa-kuasa setan. Kuasa-kuasa iblis. Kita mempunyai musuh sejak
kita ditebus dan mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara. Sejak itu, sebenarnya kita sedang berada dalam medan peperangan ataupun perjuangan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah saudara-saudara, iblis berusaha untuk menghancurkan ataupun merusak iman kita ataupun karakter orang-orang percaya, saudara-saudara. Orang-orang percaya, saudara-saudara, digoda, diserang, supaya mempunyai cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mempunyai cara hidup dengan cara hidup dunia. Tanpa disadari, saudara-saudara, sebenarnya iblis telah mengandalkan akan diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa sesungguhnya hidup di dalam dunia ini bukan sebuah perjuangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita saja. Tapi sekaligus kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan rohani kita dan menang bersama-sama dengan Kristus yang telah menang melalui kuasa kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita diajak sungguh-sungguh untuk peka. Kita diajak sungguh-sungguh untuk interest terhadap cara-cara iblis yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau kebenarannya. Bapak Ibu, iblis itu punya cara yang luar biasa untuk menggagalkan dan menghancurkan iman dan pengharapan serta karakter kita, saudara-saudara. Ingatlah baik-baik, iblis itu datangnya tidak diundang. Tetapi ia pergi juga bukan untuk pergi untuk selamanya. Dia datang tidak diundang, dia pergi untuk kembali. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia kalah, dia pergi tidak kembali. Tapi iblis pergi untuk kembali. Dia datang tak pernah diundang. Karena dia memakai berbagai macam cara. Di sini dikatakan saudara-saudara, bahwa musuh kita itu, peperangan kita itu, melawan tipu muslihat. Dan bukan hanya tipu muslihat, tapi juga kita melawan para pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Jadi iblis memainkan strategi melalui pribadi-pribadi, melalui orang-orang yang berada dalam pemerintah yang tidak takut pada Tuhan dan penguasa-penguasa. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam bagian pertama ini kita diajak untuk sadar bahwa kita sedang berperang. Artinya kita harus siap, siaga betul-betul. Kita harus betul-betul intens dalam kehidupan ini terhadap serangan-serangan dari si iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, untuk kita menjadi kuat dalam Tuhan, bukan hanya kita standby, siap siaga, tetapi juga saudara-saudara kita diminta untuk menggunakan perlengkapan Allah. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17 itu, Bapak Ibu. Kita bukan hanya mempunyai perlengkapan Allah, tapi senjata itu harus dipakai supaya semakin hari semakin tajam. Kita diajak untuk aktif terhadap apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita dalam kemenangan, karya salib, kebangkitan, dan kuasa di surga yang ia miliki ketika dia naik ke surga, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara, dalam beriman kita tidak boleh pasif, harus aktif, saudara-saudara. Aktif secara praktis, karena itulah senjata kita.
tapi juga aktif Bapak Ibu secara spiritualitas. Disebutkan Bapak Ibu saudara dalam ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17 itu Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saudara-saudara? Karena iblis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus mau merebut kita. Jika kita ingin menjadi kuat dan teguh di dalam kekuasaan Allah ataupun supremasi Kristus dalam diri kita, hidup dalam pimpinannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menggunakan segala perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Supaya melalui perlengkapan yang aktif kita pakai itu, kita boleh berkemenangan dalam spiritualitas kita, menghadapi perjuangan dan peperangan, melawan pencobaan yang kita hadapi. Contoh yang paling mudah itu Bapak Ibu Saudara adalah pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 itu. Sebagai anak Allah dengan berbagai macam perlengkapan yang ada, Bapak Ibu Saudara, Kristus aktif untuk memakai perlengkapan-perlengkapan itu. Dan ia peka sungguh-sungguh. Dia sadar dia berada dalam peperangan, saudara-saudara, dalam perjuangan. Karena itu dia pakai firman Allah. Dia pakai kehendak Tuhan. Dan dia tidak lengah untuk itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perlu perjuangan. Perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Saudara, ada dua kata kerja yang digunakan itu di sana. Yaitu Bapak Ibu kata bertahan ataupun perlawanan dan kata berdirilah tegak. Itu dua kata kerja saudara-saudara yang memberikan kesan dan menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sedang melakukan perjuangan dengan memakai segala peralatan senjata Allah. Kita sedang menghadapi serangan yang hebat dan tetap berdiri karena kita telah menyelesaikan akan peperangan itu sendiri. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu bagian kedua. Bagian ketiga saudara-saudara. Bagian pertama, kita harus sadar bahwa kita berada dalam peperangan. Bagian kedua, kita harus pakai segala perlengkapan Allah. Karena yang berperang tidak boleh tidak pakai perlengkapan. Kalau tidak pakai dan tidak menggunakannya, kita akan mati sia-sia. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus terus bangun relasi dengan komandan kita, dengan atasan kita, dengan pimpinan kita, saudara-saudara, yaitu Tuhan. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Seperti seorang prajurit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang berjuang, ia harus mempunyai relasi dengan atasannya. Demikian juga kita, saudara-saudara. Ketika kita ditebus oleh Kristus, kita punya relasi yang baru dengan Allah yang merupakan sebuah kebutuhan. Bahwa kita butuh Allah, butuh nasihatnya, butuh perkataannya, butuh strategi dari Dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sadarlah bahwa setiap saat kita berjalan di hadapan iblis yang sedang mencari cara untuk merusak relasi kita dengan Tuhan. Karena itu setiap saat kita didorong untuk berelasi, yaitu di sini dikatakan melalui doa. Setiap waktu kita berdoa,
dan berjaga-jaga. Saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau kuat di dalam Tuhan? Teruslah bangun relasimu. Supaya melalui relasi itu, saudara-saudara, kekuatan spiritual saudara dan saya, kekuatan karakter saudara dan saya, mentalitas seorang anak Tuhan terus dibangun. Dan untuk itulah kita diajak bukan hanya mau menghadiri persekutuan-persekutuan doa, tapi kita diajak untuk sungguh-sungguh mau membangun doa, membangun relasi dengan Tuhan sebagai komandan yang pernah memberikan contoh dalam perjuangannya, yang telah menang terhadap segala macam tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang terkasih, waktu saya melayani di desa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik sekali Bapak Ibu saya berefleksi itu ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Setiap kali jemaat mau masuk gereja, di pintu-pintu masuk, itu disediakan batu atau disediakan biji-biji jagung. Yang perempuan memasukkan di bagian kiri, yang laki-laki dimasuk ke bagian kanan. Setiap kali mereka masuk, mereka masukkan batu atau jagung. Nah, itu menarik sekali. Untuk apa? Untuk menghitung jumlah kehadiran. Waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, oh, ini saatnya bagi kita untuk memasukkan batu atau jagung di tempat-tempat penampungan rumah kita sendiri. Untuk melihat apakah hari ini saya kalah dalam perjuangan iman saya. Berjuang melawan si iblis. Berapa kali itu mengajar saya untuk lebih peka bahwa betul-betul saya sedang berjuang dalam kehidupan ini. Sedang berperang, Bapak Ibu. Betul-betul saya diajak untuk sungguh-sungguh melakukan sebuah review kehidupan perjalanan saya. Apakah saya sungguh gunakan perlengkapan senjata Allah atau tidak? Menolong saya untuk berefleksi tentang relasi saya dengan Tuhan, saudara-saudara. Ketika saya gagal, pada saat yang sama saya harus bertunduk kepala dan mengatakan, Tuhan, ampunilah saya. Saya menyesal. Saya menyesal. Tuhan, tuntun saya kembali. Beri kekuatan saya kembali. Supaya saya menang dalam perjuangan kehidupan ini. Dan dengan demikian Tuhan, saya mendapatkan pembaharuan kembali terhadap seluruh relasi saya, karakter saya, spiritualitas saya, mentalitas seorang anak yang telah ditebus oleh Tuhan. Semoga kiranya saudara-saudara, masing-masing kita boleh berteduh diri dan melakukan sebuah rekoleksi diri. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam peperangan ataupun perjuangan kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seluruh anggota keluarga yang diberkati Allah, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dan hendaklah masing-masing boleh berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Telah ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan syukur kami, baik natsar, syukur, perpuluhan dan persembahan lainnya. Terimalah ya Tuhan, dan berkati hamba-hamba-Mu yang Kau urapi untuk mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berman. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya untuk kita menaikkan akan syafaat kita kepadanya. Mari kita lakukan relasi melalui doa, dan saya berikan kesempatan kita sekali lagi untuk menaikkan doa-doa pribadi kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau yang mengingatkan kami kembali atas perjuangan kehidupan kami dalam dunia ini, agar kami menjadi semakin peka terhadap tipu daya dan cara-cara iblis untuk merenggut kami dari genggaman Engkau ya Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, Engkau menolong kami juga melalui firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang aktif dalam mengembangkan dan menggunakan akan perlengkapan senjata-Mu yang telah Engkau beri. Ampunkanlah kami Tuhan, karena seringkali sebagai orang percaya, kami begitu pasif di hadapan-Mu. Engkau menolong kami juga ya Tuhan, supaya kami terus membangun relasi yang kuat untuk bertemu dengan Engkau, memohon nasihat petunjuk, mengkaryakan kehidupan kami kembali. Ya Bapa, dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik jemaat kami maupun orang-orang di luar jemaat kami, yang sakit karena masa-masa tua mereka. Oleh karena kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka semakin berakar di dalam Engkau. Tapi juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang percaya, bahkan jemaat di tempat ini yang juga terpapar oleh COVID. Jangan biarkan mereka menjadi begitu takut dan khawatir sampai-sampai mereka melupakan bahwa Engkau ada. Tolonglah supaya pengakuan mereka tentang Kristus adalah Tuhan mereka justru menguatkan mereka untuk menghadapi gempuran melalui sakit ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, termasuk para medis, alat-alat medis, perawat, dokter, tentara, polisi, dan semua pihak yang ada di dalamnya. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk masa kehidupan normal yang baru ini. Jangan biarkan kami lalai ya Tuhan, bahwa saat ini adalah saat kami tetap berperang melawan virus. Tuhan tolong Bapa, supaya kami tetap kuat, bukan hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani. Kami menjalankan seluruh amanat Kristus melalui pemerintah, dan kami melaksanakan akan tanggung jawab kami agar kami tetap sehat dan kuat sekalipun kami sedang berperang melalui virus. Berkati semua pihak dimanapun juga yang sedang mengupayakan penanganan seperti ini, agar sekalipun kami mencoba membangun ekonomi bangsa dan negara kami, tapi kami juga membangun jati diri kami, membangun karakter kami, membangun spiritualitas kami dalam new normal ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang merayakan syukur ulang tahun mereka, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Bahkan syukur-syukur oleh karena selesainya menjalankan tugas sebagai anak keluarga melalui kematian yang telah dilakukan
oleh seluruh keluarga dimanapun juga ya Bapa. Kami bertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu, secara khusus Bapak Masih, Nimrod Masih, yang berulang tahun tanggal 10 yang baru lalu. Penyertaan Tuhan dan peneguhan Tuhan menaungi akan dirinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang berdampak langsung terhadap pengaruh COVID, ekonomi. Tuhan tolong mereka. Kami memerlukan Engkau Tuhan, supaya kami tidak terpuruk. Karena itu kami mohon bukakan jalan bagi kami. Masih ada pengharapan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bagi ibu-ibu yang sedang berbadan dua. Tuhan berkati mereka supaya mereka menjadi kuat, kandungan diberkati Tuhan. Spirit mereka untuk ikut memelihara dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam kandungan mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai saat di mana mereka akan menerima kebahagiaan atas kelahiran anak-anak ini ya Tuhan. Kami ingat beberapa orang yang merindukan keturunan. Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan berkatilah benih-benih yang ada. Biarkan waktu Tuhan untuk mereka, bukan waktu mereka ya Tuhan. Tuhan memutuskan sekalipun mereka punya rencana-rencana. Kami juga berdoa untuk kerinduan dua keluarga untuk memiliki anak laki-laki. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dari tempat ini kami berdoa, dan dari tempat ini kami memohon kepada Tuhan, taruhlah tangan-Mu yang penuh berkat itu pada kandungan maupun benih daripada suami dan istri ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya pada tahun yang akan datang kami akan mendengar sukacita dari dua keluarga ini. Engkau mempercayakan bagi mereka. Tuhan, kami serahkan kepadamu semua yang kami berikan, baik waktu maupun apapun yang kami telah persembahkan. Bahkan sampai pada para satpam, koster, prokantor, dan semua pihak dimanapun juga. Seluruh majelis jemaat, seluruh penanggung jawab, seluruh MJH yang berkutat dengan program-program dalam konteks COVID-19 ini ya Tuhan. Bukakanlah bagi kami cara dan hikmat untuk menangani dampak-dampak yang ada juga. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan. Karena itu kami sadar bahwa kami tidak sempurna apa yang kami naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, sempurnakanlah doa syafaat kami ini dengan doa yang pernah Dikau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di kuasa
asing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Anggota keluarga yang diberkati Allah, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kini, pulanglah dengan mengarahkan hati dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau